Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku.
Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak
Di dalam
sekalipun kau meninggalkanku, Engkau Tuhan yang pelihara hidupku. Kau sediakan yang ku perlu, kau nyatakan janjimu, kasih setiamu sempurna bagiku. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau sediakan segala yang ku perlu. Kau Tuhan tunjukkan kuasa-Mu, mujizat selalu nyata bagiku. Selamat hari Minggu Jemaat Shalom. Selamat datang pada ibadah sore di Gereja Maranatha. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
sendiri, sebab Engkau lah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamat sore jemaat, kekasih Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh berkenan hadir dalam ibadah minggu jam 6 sore di saat ini. Warta Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku, Kota Ambon, Minggu 24 Oktober 2021, pukul 18.00 WIB. Selamat sore jemaat, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang datang berkebaktian di sore ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta tepangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, memakai hand sanitizer, dan duduk sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Selamat kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan minggu
10 Oktober 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, pukul 09.00 WIB, kolekta sebesar Rp19.189.500. Syukur sebesar Rp3.100.000. Persepuluhan sebesar Rp420.000. Dan sarana fisik sebesar Rp652.000. Pukul 18.00 WIB, kolekta sebesar Rp5.336.000. Syukur Rp600.000. Persepuluhan sebesar Rp975.000. Dan sarana fisik sebesar Rp300.000. Pelayanan kebaktian di saat ini, pukul 18.00 WIB, dilayani oleh Pendeta Nyonya Ola Noya S. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Diakonus dan Majelis Jemaat GPM Nazaret. Pembacaan Alkitab terambil dari Yeremia 17, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Gideon Tuar Lela. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang pertama dan ke-6. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam kebaktian di saat ini. Akhirnya, selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 24 Oktober 2021, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Jemaat terkasih, ketong tabiskan ibadah ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. Amin. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 sebagai nas pembimbing kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di alam ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dosa dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi saudara dan saya. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya
sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi namamu, Kau juru selamatku, pengasih benar, kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku, Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara, Kau tidak tegar, kasih-Mu padamu semakin besar. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di sore hari ini terambil dari Yeremia 17. Yeremia 17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yeremia 17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya kepadamu dan berpegang pada firman-Mu. Dengan pemberitaan firman-Mu saat ini, amin. Pergumulan Nabi karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada roh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka. Memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang, harta kekayaan dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan ia akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Seperti liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang mengambil kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usia ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Takhta kemuliaan luhur dari sejak semula tempat bait kudus itu. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini, dalam bulan ini, yang merupakan bulan PI bagi Gereja Protestan Maluku, ketong menggumuli secara khusus PI yang membaharui kehidupan masyarakat. Beta percaya ketong semua mengerti kalau dibilang PI pekabaran Injil yang membaharui masyarakat. Konsep Gereja Protestan Maluku dalam pekabaran Injil bukanlah berfokus kepada jumlah jiwa yang dimenangkan atau harus dibaptiskan. Bukan memperluas teritorial pelayanan, tetapi bahwa pekabaran Injil Gereja Protestan Maluku dan gereja-gereja umumnya adalah bagaimana melayani kehidupan dunia dan manusia agar semua orang, semua insan termasuk alam ciptaan menikmati kesejahteraan, kestabilan hidup, ya hidup yang selayaknya manusia, memanusiakan manusia. Dan karena itu, kalau dibilang pekabaran Injil dalam konsep seperti itu, beta juga percaya yang kedua adalah ketong semua mengerti bahwa itu jadi tanggung jawab ketong semua sama-sama. Bukan cuma gereja selaku lembaga, tetapi ketong semua mulai dari pribadi dan keluarga di dalam kehidupan bersama. Kapan dan di mana saja ketong ada dalam kondisi bagaimanapun,
tanggung jawab memberitakan Injil, sampaikan kabar baik, berita sukacita bagi kehidupan dunia dan manusia. Bukan pilihan, tapi tanggung jawab sebagai gereja yang sengaja Tuhan tempatkan di tengah-tengah kehidupan dunia dan manusia. Dan itu beta dan Bapak Ibu, saudara semua dalam tanggung jawab itu. Dan tanggung jawab mewartakan berita sukacita, kabar baik bagi kehidupan dunia dan manusia di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang terhadapi, baik itu pribadi, keluarga, persekutuan umat maupun masyarakat, selalu saja diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang sulit, ancaman dan tantangan. Dan memang di tengah-tengah ancaman dan tantangan itulah gereja beta, Bapak Ibu dan saudara, ketong semua Tuhan surupi untuk nyatakan berita sukacita, hadirkan keadilan, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Dalam rangka itu, hari ini, ketong semua diarahkan dalam tanggung jawab pekabaran Injil, dalam tanggung jawab mewartakan berita sukacita, menghadirkan kesejahteraan, kenyamanan di dalam kehidupan bersama. Bertolak dari perikop yang ketong baca, ketong dengar tadi. Di sini, di perikop ini ketong belajar, ada dua tipe manusia yang merespons keberadaan Allah di dalam kekudusan dan di dalam perintah-perintah dan ketetapannya. Ada manusia yang sungguh-sungguh merespons Allah sebagai manusia yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kenyataan hidupnya. Tetapi juga ada manusia yang berbalik daripada Allah. Ada manusia yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatan sebagai manusia atau kekuatan manusia lainnya dalam kekuatan kuasa ataupun juga uang ataupun kekuatan-kekuatan lainnya. Dan Yeremia diutus di tengah-tengah kehidupan Israel, khususnya Yehuda, dalam kondisi kehidupan di mana begitu banyak umat yang berbalik daripada Allah. Begitu banyak orang yang terpengaruh dengan kehidupan bangsa-bangsa sekitar. Penyembahan berhala menjadi bagian dari kehidupan umat. Dan Bapak Ibu, ketong bisa lihat betapa Tuhan kecewa, Tuhan marah terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kalau ketong punya waktu untuk baca dari pasal pertama sampai terakhir. Tetapi antara lain beta bisa tunjuk for Bapak Ibu, Yeremia dipanggil dengan tugas pengutusan. Pasal 1 ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kata-kata mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, gambaran dari satu situasi di mana kenyataan hidup umat tidak sesuai dengan kehendak Allah, sehingga harus dilenyapkan, harus diruntuhkan, harus dirobohkan, harus dibinasakan. Lengkapnya harus dilenyapkan, katakanlah demikian, kemudian baru dibangun. Dan kemudian ditanam dan dibangun lagi. Dan di tengah-tengah kenyataan itu, Yeremia mengarahkan kehidupan umat Tuhan untuk membangun kehidupan sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan jangan berlaku sebagai orang fasik, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebab di tengah-tengah kenyataan yang seperti itu,
Maka ketika Tuhan menyatakan murka dan amarahnya, maka kehidupan manusia tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dan memang kalau ketong baca, ketong lihat ada kekeringan yang terjadi pada saat itu. Ada tulah-tulah dinyatakan lewat berbagai petaka dan bencana. Sebab bukan cuma umat yang menyimpang, tetapi juga pemimpin-pemimpin, baik pemimpin bangsa maupun pemimpin umat. Saudara bisa baca itu antara lain dalam pasal 2. Maka Yeremia mengarahkan kepada umat bahwa bagaimanapun ada beda antara orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Bedanya nyata persis bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang taruh harapan hidupnya kepada Tuhan, memang akan ada petaka dan bencana mengintai kehidupan selalu. Dan memang namanya hidup tidak lepas dari ancaman, tantangan, penderitaan, dan kesesakan yang menjadi bagian dari seluruh perjalanan hidup dunia dan manusia. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang taruh harap kepada Tuhan, yang memperhatikan Tauratnya, dan hidupnya memberlakukan kehendak Allah, tanda bahwa dia tidak mengandalkan dirinya, tetapi mengandalkan Tuhan. Maka gambaran pohon yang subur, seperti yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah tetap bahkan tidak mengenal musim. Artinya bahwa segala kenyataan hidup bisa berubah di dalam segala ancaman dan tantangan, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang taat kepada Allah akan tetap tegar berdiri. Dan malah bukan cuma berdiri, tapi menghasilkan buah. Artinya tidak sekedar hidup, tetapi hidup dan berbuah. Dalam kondisi susah maupun senang, dalam petaka bencana, orang yang mengandalkan Tuhan, bahkan dia mengalami kesejahteraan, diberkati, dia mendapat hak perlindungan daripada Allah. Bahkan dia tidak takut menghadapi ancaman dan tantangan. Dia bebas dari penghukuman Allah. Sebaliknya, orang fasik, yaitu orang yang tidak mengandalkan Allah, tetapi mengandalkan kekuatannya, atau mengandalkan kekuatan jabatannya, atau juga mungkin mengandalkan kekuatan uang kekayaannya, sehingga berpaling daripada Tuhan. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang licik, orang-orang yang menguras kekayaan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, akan mengalami dipermalukan di tengah-tengah kehidupan karena Allah meninggalkannya, karena Allah berpaling daripadanya. Allah tidak memperhitungkan kehidupannya. Bahkan dikatakan akan dilenyapkan daripada negeri. Penghukuman Allah seperti api, murka Allah seperti api mengenai kehidupannya. Di sini jemaat yang terkasih, ketong semua diarahkan dalam kenyataan kehidupan dunia dan manusia. Di tengah-tengah berbagai kenyataan-kenyataan ini, kesulitan yang ketong alami, penderitaan, beta kira semua orang bisa hitung. Bukan cuma dampak daripada COVID, tetapi memang tanpa COVID pun ketong sudah ada dalam pergumulan-pergumulan hidup.
Entah pergumulan semesta kehidupan dunia dan manusia karena petaka-petaka dan bencana lainnya, gempa bumi, ataupun juga di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara, baik itu sosial, politik, ekonomi, ataupun juga pergumulan-pergumulan dalam kehidupan pribadi dan keluarga rumah tangga. Dan itu, semua itu bisa pengaruh beta dan Bapak Ibu untuk berpikir tentang tanggung jawab memberitakan Injil, menghadirkan kesejahteraan, kenyamanan bagi kehidupan dunia dan manusia. Sebab ancaman dan tantangan pergumulan-pergumulan yang ada bikin ketong berpikir, bikin ketong berhitung. Dan bisa jadi ada saat di mana semangat dan sukacita mempertahankan kebenaran dan keadilan ada dan ketong melakukannya. Tetapi ketika semakin tinggi ancaman, tantangan, dan godaan itu membuat beta dan Bapak Ibu pikir balik. Dan akhirnya ketong jadi orang yang ditentukan bukan oleh kredibilitas sebagai orang-orang yang ditebus oleh Allah dalam tanggung jawab menghadirkan kebenaran, keadilan, kestabilan kehidupan, kenyamanan bagi semua orang. Tetapi ketong diombang-ambingkan dan ketong punya keberadaan hidup ditentukan oleh situasi dan kondisi. Sehingga tanggung jawab mewartakan Injil Kerajaan Allah juga tergantung situasi dan kondisi. Karena kenapa? Karena ketong tidak andalkan Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan memang bukan seperti berjalan di jalan tol. Tetapi bahwa ia akan tetap kuat dan mampu berhadapan dalam kondisi dan situasi apa saja. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Yeremia. Ketong lihat di dalam ayat 14 sampai ayat 18. Bahwa tantangan untuk menyatakan penghukuman dan mengarahkan umat untuk berbalik kepada Tuhan bukan hal yang mudah dan gampang. Dia justru diperolok. Justru kepadanya ditanyakan di manakah firman Tuhan. Artinya orang mau bilang, "Ose hei Nabi, ose beritakan penghukuman daripada Tuhan." Tetapi dalam kenyataan, ose sendiri yang ada dalam kondisi yang sulit. Dan di manakah Tuhan, di manakah firman-Nya, penghukuman-penghukuman yang diumumkannya. Dan ketong lihat jemaat terkasih, Nabi tokoh yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak menjadi orang yang arogan, bangkit dan kembali tantang umat di dalam tipikal seperti itu. Tetapi dia menjadi orang yang membuka diri dan membuka seluruh kehidupan untuk berdoa dan memintakan kepada Tuhan. Supaya Tuhan, dia tidak mendesak Tuhan arogan untuk meminta Tuhan menghukum mereka. Tetapi dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Bahwa tetap ada ancaman, tetap ada penolakan, tetap ada kenyataan-kenyataan yang sulit dan pahit. Tetapi pemberitaan Injil menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan keadilan dan kebenaran, memperjuangkannya adalah sesuatu yang bukan pilihan tetapi panggilan bagi ketong sebagai orang-orang yang sengaja Tuhan tempatkan di tengah-tengah kehidupan dunia dan manusia, di ketong pun tanpa kerja, ketong pun tanpa mencari, di ketong pun tanpa bergaul, di kampus, di jalan, di mana saja. Dan karena itu yang terakhir mau diarahkan supaya
Ketong punya seluruh hidup hendaklah berfokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan kalau buka babak, semua orang mungkin saat ini bilang bahwa dia mengandalkan Tuhan. Tetapi soal mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, dalam kenyataan hidup ini harus terus menjadi evaluasi dalam kehidupan pribadi dan keluarga, dalam kehidupan bersama. Apakah memang ketong terus bergumul dalam hidup ini sambil mengandalkan Tuhan? Ini penting sebab pada zaman yang semakin sulit, sekali lagi, banyak orang mengandalkan kuasa, uang, dan kemampuan lobbynya mungkin. Kemampuan karena dia punya relasi tertentu. Atau juga bisa jadi tanpa ketong sadar, media sosial, kecanggihan teknologi dengan segala tawarannya sudah merampas ketong punya fokus kepada Tuhan. Ketong sendiri masing-masing dan keluarga yang tahu itu. Tetapi mau diarahkan bahwa hidup ini tidak lepas dari pergumulan pribadi keluarga. Ketong seng tahu abis COVID apa lagi yang menunggu mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Apapun kenyataan kehidupannya akan terjadi. Tetapi kunci buku mati bagi beta dan Bapak Ibu selaku gereja adalah ketong diminta tetap berfokus kepada Tuhan, mengandalkannya, dan mari ketong bergumul. Minta Tuhan kasih Roh Kudus supaya ketong terus bergumul, tekun setia berdoa supaya Tuhan tolong ketong. Bukan kekuatan diri, bukan perhitungan semu dari kehidupan dunia dan manusia yang menggoda, menggiurkan, tetapi menjerumuskan dan mematikan sekalipun bukan putus napas. Tetapi Allah dalam Kristus Yesus yang ketong andalkan sehingga dunia dengan segala kenyataan hidupnya, tetapi orang-orangnya Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap tegar berdiri dan bersaksi tentang kemuliaan nama Tuhan. Dan gereja, bangsa dan negara ini menunggu beta dan Bapak Ibu, menunggu ketong semua menjadi orang-orang dengan kualitas sumber daya umat yang mengandalkan Tuhan, yang berfokus kepadanya. Di dalam iman dan pengharapan seperti itu, mari ketong renungkan apa yang mesti ketong tinggalkan pribadi dan keluarga. Dan ketong inventarisir apa yang mesti ketong kembangkan menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Supaya gereja ini diandalkan oleh kehidupan dunia dan manusia. Tuhan tolong ketong semua. Amin.
bertobat, sabdamu pedoman dalam kekelaman, jalan kami aman. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Mari jemaat bersama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, ketong berikrar, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan puji Tuhan bersama lewat kidung pujian oleh Jidon Tuarlela. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Saya akan membawakan satu buah lagu yang berjudul Completely. Isi dari lagu ini menceritakan tentang kehidupan seseorang yang di dalam masa-masa hidupnya ia menyerahkan atas kendali Tuhan. Dan di dalam lagu ini juga dia sangat bersyukur karena mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa. Semoga yang lagunya dapat sampai ke hati masing-masing Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. The secret of life is letting go. The secret of love is letting it show. In all that I do, in all that I say, right here in this moment. The power of prayer is in a humble choir. The power of change is in giving my life. I'm laying it down at your feet, right here in this moment. Take my heart, take my soul. I surrender everything to your control, and let all that is within me lift up in you and sing, I am yours and yours alone, completely. This journey of life
way is following you every step of the way, to the joy and the pain, right here in this moment. Take my heart, take my soul, I surrender your control, and the Lord that is within me lift up with you and say, I am yours and yours alone. Believe, believe. Right here, right now, and for the rest of my life, hear me say, take my heart, take my soul, I surrender everything to your control, and the Lord that is within me lift up with you and say, I am yours and yours alone. Believe, believe, I am yours and yours alone. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur di hari ini. Tuhan memberkati kita. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa namamu
berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Kami berubah agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal daripada-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih-Mu dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu ketong berdoa. Hanya oleh anugerah Tuhan ketong boleh ada sampai saat ini Tuhan. Melewati ketong percaya Tuhan kasih genap, Tuhan pun janji-janji dalam ketong pun hidup. Tuhan dengar ketong pun doa dan Tuhan tetap lindung pelihara ketong. Tagal itu tolong ketong Bapa. Jadi umat Tuhan, gereja yang sengaja Tuhan tempatkan di tengah-tengah kehidupan dunia dan manusia.
di Indonesia ini, di Maluku, di kota Pulau Ambon. Ketong minta Tuhan kasih ketong semua kuasa Roh Kudus, supaya ketong pung hati Tuhan jamah, ketong bisa tahu mana yang baik yang mesti ketong bikin, mana hal yang jahat yang mesti ketong hindari, itu supaya cukup para ketong punya hidup hari-hari, tapi juga for ketong pung masa depan anak-anak dan cucu-cucu. Ketong berdoa serahkan ketong pung anak-anak Tuhan di bangku-bangku pendidikan. Tuhan berkenan tolsa daripada Tuhan, jauhkan dari segala petaka dan bencana. Lalu Bapa di sorga, Tuhan Yesus, ketong juga berdoa di tengah-tengah kehidupan dunia dan manusia, di tengah-tengah ancaman tantangan yang ada, kiranya ketong tetap kuat dan mampu untuk tetap berdiri sebagai orang-orang yang andalkan Tuhan. Di dalam pergumulan sebagai gereja, ketong berdoa, ya Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus menyerahkan semua orang yang susah, duda janda, anak yatim piatu. Ketong berdoa serahkan orang-orang yang sengpung banyak pilihan dalam hidup ini Bapa. Sama dengan Tuhan selalu penuhi ketong punya kebutuhan hidup. Sama begitu juga ketong minta Tuhan taruh fordong semua. Termasuk ketong pung orang tua Tuhan. Ketong minta Tuhan Yesus berkati dong dalam hari-hari hidup di masa-masa ketuaan. Berkati ketong anak-anak dan cucu-cucu bisa bikin tanggung jawab baik-baik per ketong pung orang tua. Supaya dalam masa-masa ketuaan dong seng bersungut saya rasa pasti udah bosan. Tetapi dari dong pung mulut keluar kata-kata berkat for ketong anak-anak dan cucu-cucu. Terus menjawab tantangan zaman, di mana gereja harus tetap menghadirkan damai sejahtera, keadilan, kebenaran, dan keutuhan ciptaan. Jauhkan semua aral yang dapat merintang. Berkati upaya dan usaha membangun persaudaraan sejati, lintas denominasi, lintas agama, di dalam tanggung jawab bersama untuk menjawab tantangan zaman. Begitu banyak ancaman dan tantangan kehidupan dunia dan manusia. Kiranya Tuhan mampukan ketong semua untuk membangun kesadaran bersama dan bersama-sama melakukan tanggung jawab, membaharui kehidupan masyarakat, menghadirkan kesejahteraan,